apa saja barang ribawi itu? Sebagaimana yang disampaikan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim, hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wasyairu bisyairi wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi." Adz-dzahabu bidz-dzahab, jika menukar emas dengan emas. Wal fiddah bil fiddah, perak dengan perak. Wal burru bil burri, al bur di sini maknanya adalah gandum, ya, gandum halus. Gandum halus dengan gandum halus. Wasyair bisyair, asyair di sini maknanya gandum kasar. Menukarkan gandum kasar dengan gandum kasar. Wat tamru bit tamri, menukarkan kurma dengan kurma. Wal milhu bil milhi, menukarkan garam dengan garam, mentransaksikan garam dengan garam. Hadis ini menunjukkan tentang 6 jenis barang ribawi. Yang pertama adalah emas, kedua perak, yang ketiga gandum halus, gandum kasar, kemudian kurma dan garam. Kemudian Nabi menyebutkan mislan bimislin, yadan biyadin. Kalau kita mentransaksikan barang-barang ribawi ini, maka takarannya, timbangannya harus sama dan dibayar dengan tunai, yadan biyadin, dibayar dengan cash atau tunai. Faman zada awistazada faqad arba, al-akhidu wal mu'ti fihi sawa. Siapa yang menambah atau meminta tambahan, maka dia telah melakukan transaksi riba, baik yang mengambil maupun yang memberi sama-sama berada dalam dosa. Jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini menunjukkan atau mengabarkan kepada kita tentang jenis-jenis barang ribawi. Jadi barang ribawi itu sebagaimana hadis Nabi ini ada 6 jenisnya. Yang pertama adalah emas, yang kedua perak, yang ketiga gandum kasar, gandum halus, kurma dan garam. Nah, jamaah rahmati Allah, kemudian para ahli ilmu mengelompokkan dari 6 jenis barang ribawi ini menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu kelompok emas dan perak. Kelompok yang kedua adalah kelompok gandum. Tadi ada 2, gandum kasar, gandum halus, kurma dan garam. Jadi dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu emas dan perak. Emas dan perak ini nanti bisa dikiaskan dengan barang-barang yang lain yang sama sebabnya atau sama ilahnya. Emas dan perak ini ilah atau sebabnya adalah alat tukar, sehingga nanti dikiaskan dengan semua jenis mata uang. Semua jenis mata uang, rupiah, dolar, ringgit, real, dan seterusnya. Selama dia mata uang, maka ini masuk kategori barang ribawi kelompok yang pertama. Terus para jamaah, kita punya uang ini termasuk barang ribawi. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua yaitu gandum, kurma dan garam. Kelompok yang kedua ini nanti bisa dikiaskan dengan barang-barang yang lain. Ilahnya adalah al-hud al-muddakhar, bahan makanan pokok yang bisa disimpan. Contohnya apa niki para jamaah? Bahan makanan pokok yang bisa disimpan. Beras. Nggih, beras niki termasuk barang ribawi. Jagung ini barang ribawi. Singkong nggih, karena singkong ini
juga sebagian bisa digunakan untuk disimpan dan bahan makanan pokok. Dulu orang umumnya menggunakan singkong untuk bahan makanan pokok. Dipun damel napa biasanya nih? Gaplek nggih, sego minyok. Tesih wonten ta mboten sakniki? Mboten wonten nggih. Ya, tapi umumnya singkong nggih niki nggih termasuk barang ribawi karena bisa digunakan untuk bahan makanan pokok yang bisa disimpan. Kemudian jamaah rahmati Allah, termasuk bahan yang lain. Mungkin di wilayah tertentu ada barang-barang yang itu menjadi bahan makanan pokok, misalnya sagu. Di beberapa wilayah wonten namine sagu sebagai bahan makanan pokok. Maka kelompok barang ribawi yang kedua ini adalah kelompok barang ribawi yang dikiaskan dengan makanan yang bisa disimpan, bahan makanan pokok yang bisa disimpan.